Kekacauan hebat jelas bisa terjadi di negara yang kehilangan pemimpinnya. Makanya keamanan para pemimpin dunia sangatlah ketat dan menakjubkan. Bahkan dari banyaknya pemimpin dunia, ada tokoh yang berulang kali selamat dari upaya pembunuhan. Presiden Rusia ini tak dipungkiri memiliki banyak haters. Haters dalam negerinya dibuktikan dengan upaya kudeta dari pasukan Wagner yang dipimpin salah satu mantan orang kepercayaannya. Di luar negeri, jangan ditanyakan lagi. Dukungan negara-negara NATO dan Amerika Serikat pada Ukraina dan sanksi yang dijatuhkan ke Rusia sejak dipimpin oleh Putin sudah jadi bukti konkret kalau Putin punya banyak haters di luar Rusia. Makanya saking banyaknya haters yang dia miliki, aksi upaya pembunuhan yang ditunjukkan untuknya juga banyak. Setidaknya dari yang diberitakan, Putin sudah lolos dari berbagai upaya pembunuhan. Mulai dari tahun 2002, saat kunjungannya ke Azerbaijan, dirinya diincar oleh orang yang terafiliasi dengan pasukan pemberontak di Afghanistan dan juga Chechnya. Kemudian pada tahun 2003 saat kunjungannya di Inggris, Putin menjadi sasaran dari seorang mantan pasukan khusus Rusia yang berencana menembak Putin menggunakan sniper. Tahun 2012 ada lagi saat menjelang pemilu Rusia. Atas kasus percobaan pembunuhan ini, 2 orang ditangkap di sebuah desa dekat Laut Hitam. Pada kesempatan lainnya, ada juga yang memberitakan kalau Putin sempat menjadi sasaran dalam perjalanannya ke tempat kerja. Dalam sebuah tol didapatkan hingga 40 kg peledak. Salah satu kasus yang paling menarik terjadi di tahun 2023 kemarin, tepatnya pada 2 Mei 2023, di mana kantor Putin di Kremlin diserang menggunakan drone. Drone ini datang dari pihak Ukraina yang memang terlibat konflik hebat dengan Rusia. Drone ini berhasil dicegat dengan baik. Dan menariknya, pengakuan dari Kepala Intelijen Pertahanan Ukraina, Mayor Jenderal Kirilo Budanov, mengaku kalau serangan tersebut dibiayai Amerika Serikat. Pihak Rusia pun merespon lewat wakil resmi Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, yang menyinggung Amerika Serikat, di mana harusnya Amerika tak membuang uang membiayai teroris dari Ukraina, melainkan harusnya berinvestasi untuk keamanan mereka yang baru saja kecolongan dalam kasus penyerangan Trump. Dilansir dari Forum News Network, pada tanggal 1 April 2024, Xi Jinping memanggil Prabowo Subianto ketika sidang sengketa Pilpres masih berlangsung, memberikan mandat kepada PS untuk meneruskan dan berkomitmen melanjutkan kebijakan Jokowi. Saat itu Prabowo berjanji akan komitmen melanjutkan program-program troublemaker-nya Jokowi. Xi Jinping sudah lama menyiapkan pengganti Jokowi, harus tetap berhaluan komunis untuk menguasai Indonesia tanpa perang fisik. Resiko politik yang harus ditanggung dan dihadapi Prabowo ada pada 2 posisi. Taat dan patuh dengan Xi Jinping dipastikan akan dapat perlindungan, dan sebaliknya apabila melawan akan dihabisi sesuai watak komunis, melawan dibunuh. Sesuai renstra politik China komunis untuk kuasai Indonesia, Prabowo akan dikontrol dan remote oleh Xi Jinping. Diproduksi Prabowo menjabat presiden bisa tak akan sampai 5 tahun. Kalau di tengah perjalanan Prabowo akan memberontak kepada Xi Jinping. Kalau itu terjadi, Prabowo akan diselesaikan oleh China. Bisa jadi Prabowo dibuat sakit permanen, bahkan diracun dengan bantuan para begudalnya yang saat ini sangat dekat dengan Prabowo Subianto. Cara licik pembunuhan dengan media racun sebagai alternatif yang cukup efektif dengan teknis yang senyap, rapi hingga menentukan waktu sasarannya akan mati. Posisi Prabowo Subianto dalam kancah politik China tak boleh dipandang sebelah mata. Dari segala ancaman pembunuhan bisa terjadi dengan sarana racun sebagai medianya yang saat ini marak sedang terjadi, agar wapresnya lebih cepat naik tahta sebagai presiden. Menyinggung tentang kasus terbaru Donald Trump di tahun 2024, di mana telinganya terkena peluru saat berkampanye. Dan kasus tersebut ternyata bukan yang pertama untuk Trump. Mantan Presiden Amerika yang selalu kontroversial ini sudah berulang kali mengalami upaya pembunuhan. Untungnya terus selamat. Di tahun 2017, Trump berada dalam sebuah kasus upaya pembunuhan unik yang dilakukan seorang pria bernama Gregory Lee Lengong asal Dakota. Lengong mencuri sebuah forklift dengan tujuan untuk mencelakakan Trump dengan cara menggulingkan mobil kepresidenan. Kemudian tahun 2018 secara mengejutkan, seorang veteran Angkatan Laut Amerika Serikat bernama William Clyde Ellentry mengirimkan surat beracun pada Trump. Alasannya dia ingin mengirimkan sebuah pesan yang tak dijelaskan lebih lanjut. Atas kiriman surat tersebut, Ellentry didakwa dengan 7 dakwaan berbeda dengan hukuman mencapai 10 tahun. Kiriman surat beracun ke Trump juga terjadi 2 kali.
2022, seorang pria berkewarganegaraan ganda Prancis-Kanada bernama Pascal Verret harus mendekam selama 20 tahun di penjara Amerika Serikat karena mengirimkan surat beracun pada Trump. Dan jika Trump kembali menang pemilu di tahun 2024 ini, sepertinya Trump harus was-was karena mungkin saja masih akan menjadi incaran upaya pembunuhan lagi. Sekarang kita berpindah ke pemimpinan asal Palestina Yasser Arafat. Pria satu ini juga sudah berulang kali lolos dari upaya pembunuhan yang ditujukan padanya dari Israel. Beragam upaya terungkap dalam buku Rise and Kill First karya Roman Bergman, yang merupakan seorang jurnalis dan juga penulis asal Israel. Secara detail, beberapa pembunuhan yang ditujukan Yasser Arafat dijelaskan di buku tersebut. Salah satunya datang pada 23 Oktober 1982 saat sebuah jet tempur Israel sudah meminta izin untuk menembak sebuah pesawat komersial di atas laut Mediterania. Pesawat komersial ini diyakini ditumpangi Yasser Arafat. Namun ternyata pesawat tersebut berisi 30 anak-anak terluka yang dilarikan untuk perawatan intensif di Mesir bersama saudara laki-laki Yasser Arafat, yang memang mirip. Tindakan di tahun 1982 tersebut sebenarnya tak etis karena pertempuran politik malah menargetkan warga sipil. Tapi apa mau dikata, perintah tersebut datang dari Ariel Sharon, mantan Perdana Menteri Israel yang dianggap paling kejam dalam sejarah negara tersebut. Saking ngebetnya, Ariel Sharon bahkan memerintahkan jet tempur Israel meluncur 5 kali dalam 9 minggu untuk mengidentifikasi pesawat komersil yang ditumpangi Yasser Arafat. Namun untung saja misi ini tak pernah melakukan serangan nyata. Selain upaya penembakan pesawat komersil, dalam buku yang sama, Roman Bergman juga mengungkapkan beberapa cara lain yang pernah dilakukan Israel untuk membunuh Yasser Arafat. Mulai dari melakukan interview palsu dengan menyuruh agen rahasia dari Israel menyamar sebagai wartawan, hingga melakukan cuci otak pada beberapa aktivis pro-Palestina dalam lingkaran utama Yasser Arafat. Bicara soal upaya pembunuhan untuk seorang tokoh dunia, kita tentu tak melupakan sosok Fidel Castro. Presiden Kuba yang menjabat tahun 1976 hingga 2008 ini adalah musuh bebuyutan Amerika Serikat. Pemimpin Kuba ini bahkan telah melewati 638 upaya pembunuhan yang dilakukan oleh CIA. Fidel Castro pernah dibilang andai kasus upaya pembunuhan adalah sebuah hal yang dipertandingkan dalam Olimpiade, maka Fidel Castro akan memenangkan medali emas. 638 kasus upaya pembunuhan yang dilakukan tentu saja datang dari berbagai jenis. Bukan cuma seperti sabotase atau menempatkan penembakan jitu, namun bernahai cara aneh dan membingungkan turut dilakukan oleh CIA untuk membunuh Fidel Castro. Mulai dari memodifikasi hal kesukaan Fidel Castro, contohnya membuat kerang yang mampu meledak dan juga cerutu yang diberi racun. Fidel Castro yang pada masa itu juga sangat senang dengan perawatan wajah juga dikirimkan sebuah hal yang tak kalah aneh, yaitu krim wajah beracun yang dijual oleh seorang pelancong yang dikirim oleh CIA.